الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa malam Rabu 20 Rabiul Awal 1446 Hijriah bertepatan dengan 24 September 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Al-Faruq Kabupaten Banjar dalam sebuah kajian Sirah Nabawiyah setiap Selasa malam Rabu. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, a'afanillah wa iyyakum, jamaah Masjid Al-Faruq yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada pasal ini kita masih membicarakan dari pasal minal ba'tsah ilal hijrah, dari diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai berhijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada nomor ke-13, yaitu menikahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Saudah binti Zam'ah setelah menikah beliau dengan Aisyah radhiyallahu anha setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Masih di dalam tahun yang ke-10 dari hijrahnya Nabi Muhammad atau dari kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penulis mengatakan pada nomor ke-14, wa fi hadhihi sanah, di dalam tahun ini juga, maksudnya tahun ke-10 dari kenabian. Berarti umur Nabi waktu itu 50 tahun. Kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Taif. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar pergi ke Taif. Yad'uhum ilal Islam, mendakwahi mereka kepada keislaman. Fa'abau, dan mereka enggan. Wa adzauhu, dan mereka menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faraja'a mahmuman, kemudian beliau kembali dalam keadaan penuh dengan rasa sedih. Fa tsabbatahu Allahu bi amrayn, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk beliau dua perkara. Arsala ilaihi malakal jibal, Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada beliau malaikat yang menjaga gunung. Wa aslama yadaihi majmu'atun minal jin, dan masuk ke dalam agama Islam berkat dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam
beberapa kelompok dari bangsa jin. Thumma dakhala Makkah fi jiwari Al-Mut'im ibni Adi radhiyallahu anhu. Kemudian beliau masuk ke kota Makkah di dalam pengawasan atau pengawalan dari Al-Mut'im ibn Adi radhiyallahu anhu. Itulah nomor 14 kita syarah nomor 14 ini. Jadi setelah wafatnya paman beliau Abu Talib dan juga istri beliau Khadijah radhiyallahu anha, maka semakin keras penyiksaan orang-orang Quraisy dan permusuhan orang-orang Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang-orang yang rendah semakin menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asalnya kan yang menghina dan melawan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terpandang seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Uqbah bin Abi Mu'ayyid, ya, dan orang-orang terpandang dari orang-orang musyrik Quraisy. Maka semenjak Abu Talib meninggal dan istri beliau Khadijah radhiyallahu anha meninggal, maka semakin berat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang yang rendah, yang lemah juga menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif. Dan itu terjadi pada bulan Syawal juga pada tahun ke-10 dari kenabian. Dan Taif adalah sebuah daerah sekitar 80 kilo dari kota Mekah. Lalu beliau berdakwah ke sana dalam keadaan berjalan kaki. Dan bersama beliau Zaid bin Harithah. Bersama beliau adalah Zaid bin Harithah. Dan beliau ke sana untuk berdakwah, mendakwahkan agama Islam kepada penduduk Taif. Beliau juga ke sana untuk agar mendapatkan pertolongan dan tempat sehingga bisa menahan dari penyiksaan orang-orang musyrik Quraisy terhadap beliau dan kaumnya. Dan setiap kali Nabi Muhammad SAW berjalan dari kota Mekah ke kota Taif, kemudian menghadapi sebuah kabilah, sekelompok orang di perjalanan, maka beliau mendakwakan agama Islam. Akan tetapi tidak satupun yang memenuhi dakwah beliau tersebut. Lalu sesampainya beliau di Taif, beliau bertemu dengan 3 saudara yang merupakan pemuka Taif. 3 bersaudara ini namanya Abdu Yalil. Pertama, yang kedua Mas'ud, yang ketiga Habib. Abdu Yalil, Mas'ud dan Habib. Ketiga-tiganya ini adalah anak dari Amr bin Umair Al-Thaqafi. Dan ini adalah pemuka atau pemimpin dari penduduk Taif. Abdu Yalil bin Amr bin Umair Al-Thaqafi, kemudian Mas'ud bin Amr bin Umair Al-Thaqafi, kemudian Habib bin Amr bin Umair Al-Thaqafi. 3 bersaudara. Maka kemudian Rasulullah SAW menghadap kepada mereka dan mendakwahkan kepada mereka agama Islam. Tetapi 3 orang ini seluruhnya menolak, bahkan menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu dari mereka mengatakan, huwa yumarritu thiyabal Ka'bah in kana Allahu arsalak. Artinya ini orang, maksudnya menunjuk kepada saudaranya, ini orang akan membersihkan pelan-pelan kelambu Ka'bah kalau seandainya
memang benar Allah Subhanahu wa taala mengutus engkau. Artinya kamu mendakwahkan bahwa kamu diutus oleh Allah, itu tidak benar. Kalau benar, orang ini akan membersihkan pelan-pelan Ka'bah, ya, kelambu Ka'bah, dan itu penghinaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yumarrithu itu maksudnya adalah natfus syar warish min wasuf anil jasad, yaitu membersihkan rambut, kemudian juga kulit, kemudian juga debu dari jasad. Kalau seandainya memang Allah Subhanahu wa taala mengutus engkau. Ini sekali lagi perkataan ini penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua mengatakan, ama wajadallaha ahadan ghairak. Masa enggak ada selain engkau? Allah tidak mendapati selain engkau? Apakah Allah tidak mendapati selain engkau? Maksudnya, masa engkau yang diutus? Apakah enggak ada yang lain selain engkau? Yang lebih baik dari selain engkau? Ini yang kedua berkata seperti itu. Yang ketiga berkata, wallahi la ukallimuka abadan. Demi Allah aku tidak akan berbicara kepadamu selamanya. In kunta rasulan la anta a'zamu khataran min an arudda 'alaikal kalam. Ya, artinya kalau engkau benar-benar seorang rasul, maka rugi aku kalau membalas ucapan. Artinya aku tidak percaya engkau seorang rasul. Kalau engkau pun seorang rasul, aku tidak mau berbicara dengan rugi. Ini penghinaan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah didakwahi seperti itu, kemudian mereka menolak, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam pun beranjak dari tempatnya ingin keluar, dan beliau bersabda, idza fa'altum ma fa'altum faktumu anni. Kalau kalian menolak sebagaimana penolakan kalian tadi, maka uktumu anni, artinya sembunyikan tentang aku. Tidak perlu engkau menceritakan kepada orang lain. Sembunyikan tentang aku. Maksudnya tidak perlu bercerita. Kalau menolak ya sudah menolak. Tidak perlu bercerita kepada orang lain sehingga tidak menjadi kegaduhan. Maka kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selama 10 hari Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiam di Taif. Selama itu pula Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan seorang pun dari pemuka-pemuka Taif kecuali beliau mengajak mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka menjawabnya, ukhruj min biladina, keluar engkau dari daerah kami. Dan juga para budak, anak-anak kecil menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melempari beliau dengan bebatuan sampai kedua telapak kaki beliau berdarah. Sedangkan yang menemani beliau pada waktu pergi ke Taif adalah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, beliau ini maula Rasulullah SAW. Maula itu mantan budak yang menjadi pembantu yang dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Zaid bin Harithah, ketika Rasulullah SAW dilempari batu, maka beliau menjaga Rasulullah SAW sampai terluka kepala Zaid bin Harithah. Lalu akhirnya mereka berdua pulang dari Taif menuju kota Mekah dalam keadaan penuh dengan kesedihan. Lalu Rasulullah SAW di dalam perjalanan singgah di sebuah kebun yang dimiliki oleh Utbah dan Syaibah ibni Rabi'ah. Dua-duanya adalah anak Rabi'ah. Utbah kemudian Syaibah ibni Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah. Kemudian beliau waktu itu di bawah sebuah pohon berlindung atau bernaung. Kemudian beliau berdoa dengan doa yang sangat masyhur. Doa diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan dihasankan oleh, ataupun hadis ini dilemahkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Doanya dilemahkan dalam sisi riwayat lah.
beliau berdoa begini, Allahumma ya Allah, ilaika ashku dha'fa quwwati. Hanya kepadamu aku mengadukan kelemahan kekuatanku. Wa qillata hilati, dan wa qillata hayati, dan sedikitnya kehidupanku. Wa hawani 'alan nas, dan rendahnya aku dipandang manusia. Ya arhamar rahimin, wahai yang maha pengasih. Anta rabbul mustad'afin, engkau adalah Rabb orang-orang yang lemah. Wa anta rabbi, dan engkau adalah Rabbku. Ila man takiluni, kepada siapa aku bersandar. Ila ba'idin yatajahamani, kepada yang jauh mereka menyakiti aku. Au ila aduin mallaktahu amri, atau kepada musuh yang memusuhi aku. Illam yakun bika ghadab alayya fala ubali, tapi meskipun demikian, selama engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli. Mau siapapun yang memusuhiku, aku tidak peduli. Subhanallah, ini luar biasa. Ini doa benar-benar pelipur lara bagi orang yang sedih, bagi orang yang sedang tersakiti hatinya. Ghaira anna afiyataka ya awsa'li, aku hanya memohon kepada engkau afiat, keselamatan dari engkau yang lebih luas untuk. A'udzu binuri wajhika alladhi asyraqat lahu dhulumat wa salaha alaihi amrud dunya wal akhirah an yahilla alayya ghadabak aw an yanzilu bi sakhatak, yang artinya aku berlindung dengan cahaya wajahmu, yang cahaya wajahmu menerangi kegelapan dan memperbaiki perkara dunia dan akhirat. An yahulla alayya ghadabuk, aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang menerangi kegelapan dan menerangi perkara dunia dan akhirat, memperbaiki perkara dunia dan akhirat, agar dijauhkan dari turunnya murkamu kepadaku. Au ayanzila bi sakhatuk, atau turun kepadaku kemurkaan. Lakal utba hatta tarda, hanya milikmu segala macam penyesalan sampai engkau ridha. Wala haula wala quwata illa billah, illa bik, tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali dengan engkau. Ini doa Rasulullah SAW, tetapi riwayatnya ini dilemahkan oleh sebagian ahli hadis. Maka saat itu yang memiliki kebun, Syaibah dan Utbah bin Rabi'ah, melihat Rasulullah SAW singgah di kebunnya dan merenaung di bawah pohon. Maka mereka berdua ini mengutus budaknya yang bernama Addas. Mengutus budaknya yang bernama Addas dengan sebuah kurma, yakni setangkai kurma. Falamma madda yadahu sallallahu alaihi wasallam liyakul faqala bismillah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil kurma tersebut kemudian mau makan, beliau mengucapkan bismillah. Kemudian baru beliau makan. Lalu Addas radhiyallahu anhu, Addas ini nanti masuk Islam. Inna hadzal kalam ma yaqulu ahlu hadhil bilad. Sesungguhnya ucapan ini tidak pernah ada yang mengucapkannya dari penduduk di daerah ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Addas, "Min ayyil biladi anta?" Engkau dari daerah mana asalmu? Wa ma dinuk? Dan apa agamamu? Kemudian Addas mengatakan, Nasrani min ahli Ninawa. Aku beragama Nasrani.
dari Ninawa. Entah Ninawa itu di mana ya? Hah? Nggak tahu saya. Iya, Ninawa adalah sebuah daerah kota yang terbesar di sebelah kiri dari kota Mosul. Dari kota Mosul di utara Irak. Di utara Irak. Min Ninawa. Ini berarti waktu itu Irak belum masuk Islam. Kemudian faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam min qaryatir rajulis salih Yunus ibni Matta. Oh ya, berarti engkau ini berasal dari desa seorang lelaki yang saleh yang bernama Yunus bin Matta. Yunus bin Matta. Kemudian Ad-Das bertanya, "Wa ma yudrika ma Yunus bin Matta?" Kenapa engkau tahu Yunus bin Matta? Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Dzaka akhi kana nabiyyan wa ana nabi." Yunus bin Matta adalah saudaraku. Saudaraku berarti karena beliau adalah keturunan dari Ishaq. Keturunan dari Ishaq bin Ismail. Ishaq bin Ibrahim. Dan Nabi Muhammad SAW keturunan dari Ismail bin Ibrahim. Maka satu nenek moyang, begitulah ya. Kemudian kana nabiyan. Yunus adalah seorang nabi dan aku pun seorang nabi. Maka akhirnya Ad-Das radhiyallahu anhu mencium kepala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kedua tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kedua kaki Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian melihat kejadian itu, Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah yang mempunyai kebun tadi. Salah satunya mengatakan, "Amma ghulamuka faqad afsadahu ar-rajul." Lihat, budakmu tadi sudah dirusak oleh laki-laki tadi, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kembalilah Ad-Das kepada Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Ketika Ad-Das kembali, kemudian ia berkata, "Waihak ma hadza?" Wahai Ad-Das, ada apa ini? Kenapa engkau cium kepalanya, kedua kakinya, kedua tangannya? Kemudian Ad-Das berkata, "Ya Sayyidi, ma fil ardi syai'un khairun min hadzal rajul." Wahai tuanku, tidak ada seorang pun di atas muka bumi ini yang lebih baik daripada lelaki tersebut. Laqad akhbarani bi amrin la ya'lamuhu illa nabi. Sungguh ia memberitahukan kepadaku dengan sebuah perkara yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali seorang nabi. Qala lah, maka keduanya berkata, "Waihak ya Ad-Das, la yasrifannaka an dinik fa inna dinaka khairun laka." Celaka engkau hai Ad-Das, jangan sampai ia memalingkanmu dari agamamu. Sesungguhnya agamamu, yaitu agama Nasrani, lebih baik daripada agama dia. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke kota Mekah. Dan ketika sampai di Qarnus Tha'alib, ya, sampai di Qarnus Tha'alib. Qarnus Tha'alib itu adalah sebuah daerah yang disebut juga Qarnul Manazil, yang sekarang sebagai tempat ihramnya orang-orang dari timur, seperti Riyadh, kota Riyadh,
kota Dammam, Bahrain, Qatar, mereka berihram di Qarnus Sa'alib. Dan itu adalah sebuah gunung yang ma'ruf, yang terkenal antara Mekah dan Taif. Dan dia lebih dekat kepada Taif. Ya, dia lebih dekat kepada Taif. Jadi penduduk Najd seperti Riyadh, Qasim, Dammam, Jubail, Ahsa, penduduk timur Arab Saudi, mereka kalau berihram ingin mengerjakan umrah atau ingin mengerjakan haji, maka berihramnya dari Qarnul Manazil yang sekarang disebut dengan As-Sailul Kabir, atau namanya dahulu adalah Qarnus Sa'alib. Nah, ketika sampai di daerah itu, maka Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersama Jibril malaikat gunung. Bersama Jibril malaikat gunung. Lalu kemudian malaikat gunung, yaitu malaikat yang menjaga gunung, meminta agar diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk yutbiqa al-akhshabain ala ahli Makkah, untuk membalikkan dua gunung kepada penduduk kota Mekah. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berkenan. Bahkan beliau berdoa, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdah la yusyriku bihi syai'an. Jangan ditimpakan kepada mereka dua gunung. Akan tetapi aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengeluarkan dari tulang sulbi mereka, maksudnya keturunan mereka yang beribadah kepada Allah semata, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Ini menunjukkan kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini menunjukkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan Islam sampai pergi ke kota Taif, dan di kota Taif beliau tetap ditolak. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ata alaika yaumun kana ashadda min yaumi Uhud? Wahai Rasulullah, ada enggak yang paling berat selama engkau berdakwah daripada kejadian di peperangan Uhud? Kita tahu peperangan Uhud, dua gigi taring Rasulullah SAW tanggal, kemudian besi masuk ke dalam pipi beliau, kemudian kepala beliau basah dengan darah karena terluka. Nah, Aisyah radhiyallahu anha bertanya, adakah yang lebih berat daripada peperangan Uhud selama engkau berdakwah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, laqitu min qaumika ma laqit. Aku mendapati penyiksaan yang sangat berat dari kaummu. Wa kana ashadda ma laqitu minhum yaumal aqabah. Yang paling berat aku mendapati penyiksaan dari mereka adalah pada hari Aqabah. Hari Aqabah itu adalah ketika Nabi Muhammad SAW sesudah berdakwah dari Taif. Jadi keadaan yang paling berat saat beliau berdakwah adalah ketika beliau diusir dari Taif, kemudian dilempari dengan batu oleh anak-anak kecil dan para budak di Taif, sampai beliau luka, kepala beliau luka, dan beliau sedih karena yang beliau dihinakan oleh anak-anak kecil, kemudian para budak. Itu yang paling berat beliau katakan. Idh aradtu nafsi ala ibni Abdi Yalil. Ketika aku menyampaikan dakwahku kepada Abdul Yalil bin Amr bin Nufair Al-Thaqafi. Falam yujibni ila ma aradtu. Tapi mereka tidak mengabulkan apa yang aku dakwahkan. Fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi. Lalu aku pun keluar
dalam keadaan sedih dan wajahku tertunduk. Falam astafiq illa wa ana biqarni tha'alib farafa'tu ra'si. Dan aku tidak sadar karena saking disiksanya, dilempari batu sampai beliau pingsan. Kecuali pada waktu itu aku di qarnus tha'alib. Qarnus tha'alib sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, di bawah sebuah gunung yang ma'ruf di antara kota Mekah dengan kota Taif. Lalu aku angkat kepalaku. Fa idza ana bi sahabah qad adallatni. Ternyata ada awan yang telah menaungi aku. Fa nadhartu fa idza fiha Jibril. Lalu aku melihat ternyata di situ ada Jibril alaihissalam. Fanadani. Lalu Jibril memanggilku. Innallaha qad sami'a qawla qaumik wa ma raddu alaih. Sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu dan bantahan mereka terhadapmu. Wa qad ba'atsallahu ilaika malakal jibal. Allah telah mengutus kepada engkau malaikat yang menguasai gunung. Lita'murahu bima syi'ta fihim. Agar engkau memerintahkan kepada mereka sesuai dengan keinginan, agar engkau memerintahkan kepadanya, yaitu kepada malaikat gunung, sesuai dengan keinginanmu. Fanadani malakul jabal fasallama alayya thumma qala ya Muhammad. Lalu malaikat yang menguasai gunung memanggilku dan mengucapkan salam kepadaku dan berkata, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala dzalika fima syi'ta in syi'ta an utbiqa alaihimul akhsyabain. Semuanya terserah engkau wahai Muhammad SAW. Jika engkau hendak, aku akan timpakan 2 gunung kepada mereka, baik kepada penduduk Taif dan pada penduduk kota Makkah. Tetapi Rasulullah SAW sebagaimana yang saya sebutkan tadi, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar keluar dari tulang sulbi mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah, yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lalu itu kejadian siang. Pada malam harinya Nabi Muhammad SAW bangun malam untuk sholat. Maka datang kepada beliau beberapa orang dari bangsa jin. Lalu beberapa dari bangsa jin tersebut mendengar bacaan Quran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kejadian ini ketika beliau keluar dari Taif dan pada malamnya beliau salat. Dan disitulah bangsa jin mendengar bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Nabi Muhammad SAW belum menyadari bahwa kalau bangsa jin mendengar dengan seksama bacaan beliau. Sampai akhirnya turun ayat Al-Quran di dalam surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 32. Wa idh sarafna ilaika nafara minal jin. Dan ketika datang kepada engkau beberapa orang dari bangsa jin, yastami'una al-Quran, mendengar Al-Quran. Falamma hadaruhu, ketika mereka menghadiri itu, qalu ansitu, mereka mengatakan, diam, jangan bergerak, dengarkanlah dengan seksama. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundzir. Setelah selesai mendengarkan bacaan Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berpaling pulang dan mendakwahi kaum mereka. Qalu ya qaumana, mereka mengatakan, wahai kaum kita, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Kita telah mendengar sebuah kitab yang diturunkan setelah Nabi Musa alaihissalam. Musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haq. Yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, memberikan petunjuk kepada kebenaran, wa ila tariqim mustaqim, dan kepada jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'iyallah wa aminu bih. Wahai kaum kami,
terimalah, penuhilah pendakwah kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Yaghfir lakum min dzunubikum, maka Allah niscaya akan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Wa yujirkum min adzabin alim, dan menghalangi untuk kalian dari siksa yang pedih. Wa man lam yujib da'i Allah falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya. Dan siapa yang tidak memenuhi panggilan Allah, maka dia tidak mempunyai kekuatan di bumi dan dia tidak mempunyai penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Ulaika fi dhalalim mubin. Merekalah orang-orang yang di dalam kesesatan yang nyata. Nah, ini kisah berarti setelah beliau berdakwah ke Taif, bertemu dengan bangsa jin di tengah jalan di daerah namanya Qarnus Sa'alib, dan bangsa jin tersebut masuk dalam agama Islam. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW kembali melanjutkan perjalanan ke kota Makkah, dari Taif ke kota Makkah. Lalu Zaid bin Harithah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Kaifa tadkhulu alaihim wa qad akhraju?" Wahai Rasulullah, bagaimana engkau bisa masuk ke dalam kota Makkah padahal mereka telah mengusirmu dari kota Makkah? Kata Rasulullah SAW, "Ya Zaid, innallaha ja'ilun lima tara farajan wa makhrajan wa innallaha nasiru dinihi wa mudhiru nabiyih." Wahai Zaid, sesungguhnya Allah menjadikan jalan keluar bagi kita. Allah yang akan menolong agamanya, Allah yang akan memenangkan nabinya. Maka akhirnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diutuslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengutus Al-Akhnas ibn Syuraih agar memberikan, jadi Rasulullah SAW sebelum sampai ke kota Mekah, beliau mengutus seseorang kepada Al-Akhnas bin Syuraih agar Al-Akhnas bin Syuraih memberikan jaminan aman kepada Rasulullah SAW agar bisa masuk ke kota Mekah. Itu kan jadi kalau di zaman sekarang itu ada apa ya, ada suaka politik ya, bahwa si fulan masuk ke negara saya jamin aman, tidak ada yang boleh mengganggu meskipun dia dicari-cari orang di luar ya. Nah itu, nah ini Rasulullah SAW mengatakan kepada Akhnas bin Syuraih, jaminlah aman. Maka Akhnas bin Syuraih tidak mau menjamin aman. Kemudian mengutus orang lagi kepada Suhail bin Amr. Suhail bin Amr juga tidak mau menjamin aman. Kemudian diutuslah seseorang kepada Al-Mut'im bin Adi. Al-Mut'im bin Adi. Kemudian Mut'im bin Adi akhirnya mau memberikan aman. Nah, Rasulullah SAW mengingat jasa ini. Maka para ikhwah, ingatlah jasa orang yang telah berbuat baik kepada kita. Bagaimanapun besarnya kebaikan, kecilnya kebaikan tersebut, ingatlah jasa tersebut. Lihat Rasulullah SAW mengingat Mut'im bin Adi yang menjamin aman beliau. Maka saat ada tawanan perang Badar yang di situ Rasulullah SAW menang, maka kata Rasulullah SAW, "Lau kana al-Mut'imu ibnu Adiyin hayyan thumma kallamani fahaula innatin lataraktuhum lahum." Kalau seandainya Mut'im bin Adi masih hidup dan meminta agar tawanan perang Badar ini dilepaskan, aku akan lepaskan. Nah, ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW mengingat jasa dari orang yang pernah berbuat baik kepada beliau. Wallahu a'lam. Silakan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, ada beberapa pelajaran dari kisah ini. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW memulai kepada pemuka Taif yang namanya tadi Abdu Yalil bin Amr bin Nufair Al-Thaqafi, kemudian Mas'ud, kemudian Habib. Beliau memulai dakwah kepada 3 pembesar ini. Tujuannya untuk apa? Atau hikmah yang kita bisa ambil apa? Kalau berdakwah, maka salah satu yang diutamakan yang untuk didakwahi adalah orang besar, agar pengikutnya juga ikut, agar pengikutnya mengikuti pembesar tersebut. Makanya Rasulullah SAW sering berdakwah kepada para pembesar. Kemudian yang kedua, ketika Rasulullah SAW mengatakan, in fa'altum ma fa'altum uktumu anni. Kalau kalian tetap menolak apa yang aku dakwahkan, maka tutupilah tentangku. Artinya tidak usah diberitahukan kepada orang banyak. Nah, ini menunjukkan pelajaran berarti bahwa kalau kita punya sesuatu, maka lebih baik kalau masih rencana, lebih baik sembunyikan dari manusia. Jangan diceritakan, agar rencana baik kita tadi tidak dihasati oleh orang. Ada hadis, ista'inu ala injahi al-hawaij bil kitman fa inna kulla dhi ni'matin mahsud. Artinya, minta pertolonganlah agar seluruh hajatmu dikabulkan dengan cara menutupinya, dengan cara tidak menggembar-gemborkannya. Karena setiap orang yang mempunyai nikmat akan dihasati oleh orang lain. Jadi kalau kita punya rencana ingin nikah, ingin menikahkan anak, ingin buka toko, ingin ini, maka sembunyikan, ya, agar tidak dihasati oleh orang. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang menarik juga dari hadis ini adalah tidak ada yang lebih menenangkan hati dibandingkan beriltija, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang resah, gelisah, tidak enak hati,
maka tidak ada yang bisa menenangkan hati kecuali dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang menarik juga dari hadis ini adalah jangan meremehkan kebaikan seseorang walaupun sedikit. Seperti tadi Adas yang membawa setangkai kurma, maka jangan meremehkan. Salah satu adab seorang muslim adalah ketika ia ditawari atau diberi hadiah, maka dia menerimanya dan tidak meremehkannya meskipun hadiah tersebut terasa ringan, terasa rendah. Kemudian juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini juga adalah Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara Allah mengutus Jibril dan mengutus malaikat yang menguasai gunung untuk menimpakan kepada penduduk Taif dan penduduk Mekah dua gunung, akan tetapi Rasulullah SAW tidak menginginkannya, dan ini merupakan kemuliaan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang lebih luar biasa lagi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yaitu beliau tidak mendendam di dalam berdakwahnya. Ya, orang menolak maka itu resiko dakwah, dan bahkan beliau mendoakan agar keturunan orang-orang yang menolak dakwah tersebut mau menerima dakwah beliau. Nah, ini saya langsung pernah bertanya kepada Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Saya bertanya begini, kenapa Syekh sabar itu sulit? Kenapa sabar itu sulit? Maka beliau menjawab, karena ada sebagian orang tua kadang tidak sabar dengan anaknya, suka mukuli anaknya, tidak sabar dengan istrinya, suka memukuli istrinya, tidak sabar dengan jamaah dakwahnya, tidak sabar dengan teman yang dia gauli, dan seterusnya. Maka kemudian Syekh menjawab, li'anna sabra manzilah la yablugha illa ulul azmi minar rusul. Karena kesabaran itu tidak didapat kecuali para ulul azmi dari para rasul. Kesabaran itu kedudukan yang tidak didapat kecuali oleh ulul azmi dari para rasul. Makanya Allah berfirman, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana para rasul dari ulul azmi minar rusul. Ulul azmi itu kan ada 5. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Musa, Isa, Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau mencontohkan cerita ini nih. Coba bayangkan Ahmad, kata beliau, Nabi Muhammad SAW. Beliau berdakwah ke Taif, kemudian ditolak, kemudian disakiti, dilukai. Kemudian beliau datang pertolongan. Lalu pertolongan itu sangat sanggup untuk membalas dendamkan apa yang terjadi pada beliau. Akan tetapi beliau tidak mau, bahkan mendoakan kesabaran, mendoakan agar keturunannya masuk dalam agama Islam. Ini sabar jenis apa, wahai Muhammad? Sampai beliau mengatakan, kalau saya di kedudukan Rasulullah SAW, saya katakan bukan hanya 2 gunung, 10 gunung. Padahal kita tahu bahwa Syekh Abdul Razak seorang yang sangat penyabar, sangat penyabar. Ya. Akan tetapi dalam keadaan seperti itu beliau tetap mengatakan, kalau saya mungkin 10 gunung saya minta agar ditimpakan kepada mereka. Tapi Rasulullah SAW tidak meminta ditimpakan, bahkan mendoakan agar masuk dalam agama Islam. Nah, ini pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tadi. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pada kisah nanti, yaitu di nomor ke-15 tentang mendakwahi orang-orang yang masuk dalam agama Islam saat musim haji, yang disebut dengan Al-Aqabah Al-Ula, yang disebut dengan Al-Aqabah Al-Ula, kejadian
pada kejadian Aqabah yang pertama, dan itulah cikal bakal akhirnya penduduk kota Madinah masuk dalam agama Islam. Ya, penduduk kota Madinah masuk dalam agama Islam. Nah, baik, kita ambil beberapa pertanyaan yang sampai. Apa hukumnya menolak ajakan orang tua untuk pergi ziarah ke makam orang-orang terdahulu karena beliau percaya sakit yang derita anak hamba akibat dari diiringi oleh makhluk-makhluk halus. Apabila saya menolak, beliau selalu marah-marah, padahal anak saya sudah sembuh, tidak sakit lagi. Apakah saya berdosa karena melawan beliau karena saya menolak ajakan beliau tersebut? Jawaban atas pertanyaan ini dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama adalah hukum berziarah kubur. Berziarah kubur hukumnya adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Berziarahlah kubur, sesungguhnya menziarahi kuburan mengingatkan akan kehidupan akhirat. Kemudian yang kedua, faedah dari berziarah kubur ini adalah faedah untuk yang berziarah dan faedah untuk yang diziarahi. Faedah untuk yang berziarah adalah mengingatkan kehidupan untuk kehidupan akhirat, bahwa hidup di dunia sementara dan setelah kematian ada kehidupan setelahnya. Kemudian faedah yang kedua untuk orang yang dikubur, yaitu agar orang yang dikubur didoakan oleh orang yang berziarah agar mendapatkan maghfirah, ampunan, dilapangkan kuburnya, dicahayai kuburnya, dan seterusnya. Adapun berziarah kubur untuk meminta kepada orang yang dikubur agar dilepaskan dari pengaruh jahat, maka ini adalah kesyirikan. Apabila berziarah kubur untuk meminta kepada orang yang dikubur agar dilepaskan dari makhluk jahat, ini adalah kesyirikan. Karena tidak boleh berdoa meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan masjid-masjid hanya milik Allah, maka janganlah kalian berdoa kepada seorang pun bersamaan kalian berdoa kepada Allah. Apabila doa dipalingkan kepada selain Allah, maka ini adalah syirik akbar. Oleh karena itu, sisi yang kedua adalah tidak wajib taat kepada orang tua dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adapun kalau beliau marah, maka minta maaflah kepada orang tua dan berbuat baiklah pada orang tua, berkatalah yang lembut kepada orang tua. Wallahu a'lam. Kemudian jika seseorang, pertanyaan yang kedua, jika seseorang membaca Al-Quran di tempat umum seperti parkiran, terminal, atau halte bus dan menemui ayat sajdah, apakah wajib bersujud tilawah? Maka jawabannya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sujud tilawah hukumnya adalah sunnah bagi yang membacanya dan bagi yang mendengarkan ayat yang dibaca dari sujud tilawah tersebut. Dan inilah pendapat jumhur dari mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki. Dan ini adalah pendapat dari sebagian ulama salaf, seperti diantaranya Imam Malik, Imam Al-Auza'i, Laits bin Sa'ad, kemudian juga pendapat dari Umar bin Khattab radhiyallahu an dan anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajad, ya'tazala asy-syaitanu yabki." Jika seorang anak Adam membaca ayat sajdah lalu dia sujud, maka syaitan menyendiri sambil menangis. Yaqul ya wailah, ia berkata, alangkah celakanya aku. Umira ibnu Adam bis sujud fasajad
falahul jannah. Anak manusia diperintahkan untuk sujud, lalu dia sujud, maka baginya surga. Wa umirtu bis sujud fa asaitu faliyan nar. Sedangkan aku iblis diperintahkan untuk sujud dan aku enggan, maka bagiku neraka. Nah, ini menunjukkan bahwa diperintahkan untuk sujud. Akan tetapi Rasulullah SAW pernah membaca surat An-Najm di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dan beliau sujud. Tapi pada hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim juga beliau membaca surat An-Najm juga dan beliau tidak sujud. Ini menunjukkan bahwa membaca ayat yang ada sujud di dalamnya maka hukumnya sunnah, tidak wajib. Kalau terutama di tempat-tempat yang tadi, terminal ataupun di atas kendaraan atau sulit untuk melakukan sujud, maka hukumnya sunnah, tidak diwajibkan untuk sujud. Wallahu a'lam. Saya meminta cerai kepada suami dengan pulang ke rumah beserta anak ke kota asal saya, yaitu Bandung. Sebelum pulang kami tinggal di kota Bogor, tempat suami. Saya berkata saya pulang dengan maksud bercerai dan suami berkata ya sudah kita cerai. Dalam tanda kurung, tidak dalam keadaan marah tapi tidak niat menceraikan. Kondisi kami saat sebelum saya pulang sudah 2 kali ditalak suami dengan jarak. Setelah sampai di kota saya dapat SMS dari suami yang isinya, seandainya saya tidak sampai ke tempat asal saya, talaknya tidak jatuh. Pertanyaan, apakah kondisi kami benar-benar bukan suami istri lagi? Perkara yang seperti ini silahkan kembali ke pengadilan agama ataupun ke kantor urusan agama. Mereka yang menentukan dan penentuan mereka mengikat. Ya, kita sekarang lebih mengarahkan kepada para suami istri yang bertanya tentang talak, rujuk yang seperti ini, lebih baik dia pergi ke pengadilan agama sehingga benar-benar mengetahui hukum yang mengikat. Adapun hukum dari pemberi jawaban atau pemberi fatwa seperti ustadz, orang alim atau yang semisalnya, maka ini hanya sebuah jawaban, tidak mengikat. Ya. Apalagi ini urusan perceraian yang ketiga, karena di dalamnya ada sudah ditalak 2 kali. Perceraian yang ketiga berarti talak bain kubra, yang mana tidak bisa dirujuk kecuali setelah istri tersebut menikah dengan laki-laki lain dan merasakan hubungan badan dengan lezat. Jadi saya nasihatkan kembali ke pengadilan agama dan jangan bermudah-mudah berjima kembali ataupun tidak berjima. Semuanya sesuai dengan keputusan yang ada pada pengadilan agama. Ya, karena kita tidak tahu, tadi disebutkan 2 kali talak oleh suami dengan jarak, apa maksud ditalak, apa maksud dijarak dan seterusnya. Itu akan diungkap nanti di pengadilan. Dan yang paling utama lagi, hukum pengadilan itu mengikat, tidak hanya sebagai jawaban atas sebuah pertanyaan, mengikat. Ya, wallahu a'lam. Apakah kita durhaka jika menolak calon yang dipilih oleh orang tua? Maka jawabannya adalah asal hukumnya seorang anak mentaati orang tua di dalam perihal yang ma'ruf. Asal hukumnya seorang anak mentaati orang tua di dalam perihal yang ma'ruf. Dan ini termasuk daripada berbakti kepada kedua orang tua. Akan tetapi seorang orang tua tidak berhak untuk memaksa anaknya, baik anaknya laki-laki ataupun anaknya perempuan, untuk menikah dengan calon pilihan orang tua. Tidak berhak untuk memaksa anaknya untuk menikah dengan calon pilihan orang tua. Oleh karena itu tidak durhaka sang anak jika menolak pilihan orang tua, karena orang tua tidak berhak memaksa anaknya untuk menikah
dengan calon yang dipilihkan oleh orang tua. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menolak seorang yang mau curhat karena di dalamnya terdapat ghibah? Cara menolaknya gampang, ditolak saja. Ya, jangan sampai diterima orang yang curhat karena di dalamnya ghibah. Akan tetapi Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan di sana ada 4 ghibah yang diperbolehkan di dalam agama Islam, dan ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya. 4 ghibah yang diperbolehkan, atau 6 ghibah maksud saya. At-tadhallum. At-tadhallum maksudnya seorang yang dizalimi berhak untuk menceritakan kepada penguasa bagaimana kezaliman yang dia dapatkan dari orang lain. Nah, ketika itu dia berhak untuk menceritakan yang menzaliminya agar dia terlepas dari kezaliman tersebut. Yang kedua, al-isti'anah ala taghyiril munkar wa raddil 'asi ila shawab, yaitu agar bisa melakukan pengingkaran terhadap kemungkaran dan mengembalikan ahli maksiat agar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita boleh mengatakan kepada orang lain, si fulan melakukan ini, agar orang lain tersebut menasihati si fulan yang sedang bermaksiat tadi. Kemudian al-istifta, meminta fatwa. Seorang istri minta fatwa tentang kelakuan suaminya, otomatis istri tersebut menceritakan kelakuan suaminya kepada si ahli fatwa, maka ini diperbolehkan, tidak mengapa. Kemudian yang keempat, tahdzirul muslimin minasyarr wa nasihatuhum, menasihati kaum muslimin dan memperingatkan kaum muslimin dari keburukan. Misalkan di sana ada tukang sihir, tukang dukun, tukang ramal, maka diperbolehkan untuk memperingatkan kaum muslimin agar tidak pergi, tidak percaya kepada tukang sihir, tukang dukun, tukang ramal tersebut. Wallahu a'lam. Kemudian yang kelima, an yakuna mujahiran bi fisqih wa bid'atih, yaitu boleh menceritakan orang yang terang-terangan melakukan dosa, terang-terangan melakukan perbuatan bid'ah, maka ini tidak termasuk ghibah. Kemudian yang keenam, at-ta'rif, yaitu sebagai sarana pengenalan. Fian tahulah si fulan, yang manalah yang pincang itu, nah itu boleh sebagai ta'rif, sebagai pengenalan, itu tidak mengapa. Nah, kalau kita kembali ke pertanyaan tadi, cara menolak seorang yang mau curhat karena di dalamnya terdapat ghibah, kita katakan kalau memang benar-benar ghibah, maka pada saat itu dia tidak menerima orang yang curhat tersebut dan tidak mau mendengar apa yang dicurhati. Akan tetapi kalau curhatnya tujuannya salah satu dari 6 tadi, maka tidak mengapa, itu bukan ghibah. Wallahu a'lam. Dan itu tadi 6 disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Allahu a'lam. Terakhir, apa hukumnya ngefans sama orang alim, Ustaz? Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, fan itu artinya pengagum, penggemar. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dia mengagumi dan menggemari seorang alim, maka ini adalah sesuatu yang semestinya dia harus lakukan. Akan tetapi jangan sampai dia mengagumi dan menggemari tersebut sampai kepada tahap tahassub, fanatisme terhadap seorang alim tersebut, sehingga membenarkan yang salah dari alim, menyalahkan yang selain alim tersebut yang dia gemari dan dia sukai. Nah, ini tidak boleh. Tetapi kalau seandainya dia ngefans, mengagumi, menggemari seorang alim karena ilmunya, maka ini semestinya yang dilakukan oleh seorang muslim kepada para alimnya. Kenapa para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala?
Karena orang alim itu mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 18. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan para malaikat juga bersaksi, dan orang-orang berilmu juga bersaksi dengan kebenaran bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia yang maha perkasa dan maha bijaksana. Di sini Allah menggandengkan antara persaksian Allah dengan persaksian para malaikat dan persaksian orang alim. Ini menunjukkan keistimewaan orang alim. Makanya Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, fi hadhil ayah dalilun ala fadlil ilm. Di dalam ayat ini terdapat dalil tentang keutamaan ilmu agama, wa syarafil ulama wa fadlihim, dan kemuliaan para ulama dan keutamaan mereka. Fa innahu law kana ahadun asyrafa minal ulama laqaranahumullah bismih wasmil malaikati kama qarana ismal ulama. Kalau seandainya ada seorang yang lebih afdal daripada para ulama, niscaya Allah akan menggandengkan nama orang tersebut dengan namanya dan nama para malaikat dan nama para ulama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menggandengkan nama-nama para ulama dengan nama para malaikat dan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah, wajib mengagungkan ulama. Kenapa demikian? Karena cukup para ulama sebagai orang-orang yang mulia, Allah telah mengangkat derajat mereka. Allah menjadikan para ulama adalah orang-orang yang khasyah kepada Allah, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Hanyalah para ulama. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menafikan penyamaan antara orang ulama dengan orang selain ulama. Tidak akan pernah sama seorang alim dengan seorang tidak alim. Sebagaimana ayat Al-Quran dalam surah Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lam. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Yang berilmu dengan yang tidak berilmu tidak akan pernah sama. Wajib kita memuliakan para ulama. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka. Allah berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Dan salah satu bentuk kemuliaan para ulama adalah kita wajib mentaati mereka. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah dan para ulil amri dari kalian. Ulul amri para ulama mengatakan al-ulama, taatilah para ulama, ya. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ketinggian derajat para ulama rahimahumullahu taala. Sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi, wa innal alim la yastaghfir lahu man fis samawat wa man fil ard hatta al-hitan fi jawfil ma. Dan sesungguhnya orang yang berilmu akan dimintakan ampun untuknya siapa saja yang ada di langit dan siapa saja yang ada di bumi. Hatta al-hitan fil ma, sampai ikan-ikan yang ada di dalam lautan. Yang dimintakan ampun
adalah para ulama. Ini menunjukkan kedudukan yang tinggi bagi para ulama. Dan kita wajib untuk menghormatinya. Karena Rasulullah SAW bersabda, wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadli al-qamar 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah seperti keutamaan bulan pada malam purnama dibandingkan bintang-bintang. Wa innal ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Dan para ulama tidak mewariskan emas dan perak. Wa innama warrathul ilm. Akan tetapi para ulama mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Siapa yang mengambil ilmu tersebut, dia berarti mendapatkan bagian yang banyak. Bahkan di dalam riwayat yang lain dari Abu Umamah Al-Bahili, fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Lihat, wajib menghormati para ulama, ya, terutama di majelis ilmu, ya, terutama di majelis ilmu, dan terutama di masjid ini, agar lebih menghormati para ulama. Seperti ketika pengajian, ada yang menghadap ke sana, ada yang menghadap ke sini, tidak menghadap kepada ustadznya. Kemudian ada yang main HP, tidak mendengarkan apa yang disebutkan. Bagus kalau untuk mencatat, ya. Di zaman sekarang kan mencatat di HP. Akan tetapi dia yang main HP. Jadi di majelis ilmu malah dia sibuk menjawabi WhatsApp yang ada. Nah, ini tidak menghormati para ulama. Rasulullah SAW bersabda, fadlul alim 'alal 'abid. Keutamaan orang alim dibandingkan ahli ibadah ka fadli 'ala adnakum. Seperti keutamaanku dibandingkan orang-orang yang rendah dari kalian. Maka ini harus diagungkan. Dan kita kadang koreksi dakwah di luar dakwah sunnah. Mereka terlalu berlebihan kepada tuan guru mereka, kepada kiai mereka. Tetapi sebaliknya kita koreksi juga jamaah di dalam diri kita, di dalam dakwah kita. Mereka meremehkan para ulama, para ustadz. Mereka memusuhi para ustadz, para ulama. Ya, mereka berani dengan para alim, para ustadznya, mengghibahi para alim, para ustadznya. Nah, ini adalah kelakuan dan tidak beradab ketika di majelis ilmu. Nah, ini kelakuan yang tidak selayaknya harus dilakukan seperti itu. Lihat hadis riwayat Imam Tirmidzi bagaimana agungnya para ulama. Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal aradin hatta an-namlah fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nas al-khaira. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya dan penduduk langit dan penduduk bumi sampai semut-semut yang ada di lubang-lubang, sampai ikan-ikan. Semut jumlahnya tidak bisa dihitung, ikan jumlahnya tidak bisa dihitung. Benar-benar bersolawat atas orang-orang yang mengajarkan kepada manusia kebaikan. Laulal ulama lasaran nas kal bahair. Kalau bukan para ulama, manusia akan seperti binatang. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, al-ulama hum fil ardi bimanzilatin nujum fis sama. Para ulama di bumi itu bagaikan bintang-bintang yang ada di langit. Bihim yuhtada al-hayran fi dhulma. Dengan mereka orang-orang yang bingung mendapatkan kegelapan, sebagaimana orang-orang yang sedang di dalam kegelapan mendapatkan cahaya. Wa hadatun nas ilaihim a'dhamu min hajatihim ila at-ta'ami wasyarab. Keperluan manusia kepada para ulama lebih berat, lebih besar dibandingkan keperluan mereka kepada makan dan minum. Antum bisa mungkin dikasih oleh orang kaya makan minum, tetapi
tetapi tidak dapat dari para ulama ilmu. Tidak didapat kecuali dari para ulama ilmu. Dan hajat manusia kepada ilmu itu lebih besar daripada hajat manusia kepada makan dan minum. Karena makan dan minum tidak terjadi kecuali dengan ilmu agama. Kemudian juga bagaimana besarnya, agungnya kedudukan para ulama. Di antaranya hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna." Lihat, ini dosa besar para ikhwan. Yang membenci para ulama dosa besar. Ini bukan urusan raju-meraju ini. Ini dosa besar. Ya. Laisa minna. Jadi urusannya nanti di akhirat, bukan di dunia nih, urusan dunia. Urusannya di akhirat ini. Ya. Dulu Imam Malik rahimahullah diminta datang ke istana. Enggak, kata Imam Malik. Kalau seandainya ingin belajar, datang ke rumah saya. Al-ulama sya'nuhu azim. Para ulama kedudukannya besar. Besar bukan dirinya, akan tetapi ilmu yang dia bawa. Ilmu yang dia bawa. Laisa minna man lam yujilla kabirana. Bukan dari kami. Ini bahasa dosa besar. Bukan dari kami, ini bahasa istilah dari hadis yang menunjukkan kepada dosa besar. Bukan dari kami yang tidak menghormati orang tua. Wa yarham saghirana, tidak menyayangi orang yang masih kecil. Wa ya'rif li'alimina haqqahu, dan tidak mengenal bagi ulama haknya. Ya, tidak mengenal bagi ulama haknya. Memang para ikhwah, kadang kita bertemu seorang alim yang sekali bertemu beda dengan yang setiap hari bertemu, setiap pekan bertemu. Ya. Ada seorang alim ditemui oleh orang sampai nangis-nangis tersungkur sujud. Saya dapat hidayah dari ceramah engkau, Ustaz. Tetapi kadang yang dekat dengan Ustaz tersebut merasa biasa saja. Karena dia tidak merasakan nikmat hidayah karena sudah saking seringnya bergaul dengan Ustaz tersebut. Baik. Kemudian juga perhatikan baik-baik hadis riwayat Imam Abu Daud. Menghormati para ulama termasuk menghormati Allah. Menghormati para ulama termasuk daripada menghormati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ijlalillah ikrama dzil syaibatil muslim." Sesungguhnya termasuk daripada mengagungkan Allah adalah menghormati orang yang sudah beruban dan dia dalam keadaan beragama Islam. Wa hamilil Qur'an ghairul ghali fihi wal jafi'an. Dan termasuk daripada mengagungkan Allah yang membawa hafalan Al-Qur'an, yang dia tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu merendahkan. Ya. Apalagi alim tersebut hafal Al-Quran, hafal hadis, kemudian tidak dihormati. Lihat Abdullah bin Abbas, ahli tafsir di generasi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata ketika beliau pergi kepada Ubay bin Ka'ab. Kemudian, anta ibnu ammi Rasulullah SAW, ta'khudhu birukabi rajulin minal ansar. Waktu itu Abdullah bin Abbas menarik tali kuda, pelana kuda Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab seorang Ansar, penduduk kota Madinah. Kemudian kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, wahai engkau anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau menarik tali pelana kuda seorang lelaki dari kaum Ansar, maksudnya aku, Abu Ubay bin Ka'ab. Kata Abdullah bin Abbas, anak paman Rasulullah. Ya. Kemudian orang alim, ahli tafsir. Beliau mengatakan, dan dengan seperti ini akhirnya beliau dapat berkah. Innahu yanbaghi lil habri an yu'azzam wa yushraf. An yu'azzam wa yushraf. Sesungguhnya
semestinya demikianlah para ulama diagungkan dan dimuliakan. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat perkataan Abu Ja'far At-Tahawi. Beliau mengatakan, jadi ini urusan akidah sebenarnya. Ya. Jadi bukan urusan dunia, urusan akidah. Yang membenci para ulama ini bermasalah dengan akidahnya dan harus diperingatkan dengan keras. Yang membenci para ulama, ya, ini urusan akidah, bermasalah dengan akidahnya dan harus diperingatkan dengan keras supaya paham. Yang tidak tahu supaya paham, yang sudah tahu supaya jerak. Lihat, Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan, wala ulama'us salaf minas sabiqin, dan ulama-ulama salaf dari terdahulu para sahabat, wa man ba'dahum minat tabi'in, dan para tabi'in, wa ahlul khairi wal athar, wa ahlul fiqhi wan nazar. Mereka orang-orang baik, orang-orang yang mengikuti hadis Rasul, mereka orang-orang fikih, orang-orang ahli ijtihad, la yadhkuruna illa bil jamil, la yudhkaruna illa bil jamil. Mereka tidak disebutkan kecuali dengan kebaikan. Wa man dzakarahum bisu fahuwa ala ghairi sabil. Siapa yang menyebutkan mereka, para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dari para ulama, barang siapa yang menyebutkan mereka dengan keburukan, maka berarti dia dari jalan yang menyimpang. Maka hati-hati para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Dzalika wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih." Yang menghormati hal-hal yang dihormati oleh Allah, maka itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan hal-hal yang terhormat di sisi Allah adalah para ulama rahimahumullahu ta'ala. Jadi intinya boleh ngefans kepada para ulama. Bahkan disyariatkan untuk mencintai para ulama. Akan tetapi jangan sampai ghulu, terlalu berlebihan, yang akhirnya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan menghalalkan apa yang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.